Baik, shalom untuk kita semua. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ada sukacita. Ada. Baik, teman-teman. Terima kasih karena teman-teman sudah hadir untuk kita melakukan ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita memulai dengan ibadah kita pada saat ini, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pujian Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus Tuhan. Baik, teman-temanku sekalian, sebelum kita memulai dengan ibadah kita pada saat ini, mari kita sama-sama satu hati dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami anak-anakmu naikkan di hadapan hadiratmu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu terhadap kami anak-anakmu. Engkau masih memberikan kami kehidupan yang baik ya Bapa hingga sampai saat ini ya Bapa. Di tempat ini ya Bapa, kami anak-anakmu akan melakukan ibadah kami. Mari Engkau memberkati kami agar ibadah yang berlangsung ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita sama-sama mengangkat pujian yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik teman-temanku sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita sama-sama mempersiapkan firman Tuhan kita pada siang hari ini yang terpilih di dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14.
Kalau semua sudah dapat, mari kita sama-sama sebelum kita mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sama-sama minta pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menjaga, melindungi kami dari awal ibadah kami hingga sampai saat ini dengan baik dan selamat. Di dalam ibadah ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu juga rindu untuk mendengarkan akan sedikit dari sabda kebenaran-Mu. Mari Engkau memberkati kami, agar setiap firman yang kami dengar dan membacanya jangan lalu dengan sia-sia, tetapi kami anak-anak-Mu juga bisa dapat melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, mari Engkau memberkati hamba-Mu agar setiap tutur kata, setiap bahasa-bahasa yang keluar dari mulut hamba-Mu sesuai dengan kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Inilah doa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik teman-temanku sekalian, firman Tuhan kita pada saat ini terambil dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Untuk menghargai firman Tuhan yang ada saat ini, mari saya persilahkan teman-teman untuk bangkit berdiri. Baik teman-teman, di sini ada beberapa ayat. Jadi di sini saya akan membacakan terlebih dahulu perikopnya dan kita semua akan membacakannya sama-sama. Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14 dengan perikop jalan yang benar. Ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Teman-teman silahkan duduk kembali. Baik, sekali lagi shalom untuk kita semua. Shalom. Baik teman-teman, hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita berkumpul di tempat ini, untuk kita melakukan ibadah saat ini. Saat ini teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan kita yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Dan di sini saya mengangkat sebuah tema yang berjudul melangkah di jalan yang benar. Jadi baik di sini teman-temanku sekalian, melangkah di jalan yang benar berarti kita hidup sesuai dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan itu semua sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari, baik itu kita bersama teman-teman kita atau hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan manusia atau sesama kita, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita buat, itu sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan ketika kita sudah melakukan hal-hal seperti itu, maka kita sudah melangkah di jalan yang benar. Tetapi di sini yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, apakah dengan hal-hal tersebut kita sudah mampu melakukannya? Apakah dengan hal-hal tersebut kita sudah mampu melakukannya? Di sini teman-teman, semua jawaban itu di dalam hati teman-teman semua. Dan di sini juga menjadi bahan refleksi untuk kita semua, untuk kita kembali merefleksikan diri kita. Apakah di dalam kehidupan kita sudah memenuhi apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus atau nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran kita?
Ini semua jawabannya ada di dalam hati teman-teman semua. Dan semuanya akan menjadi bahan refleksi. Di sini teman-teman coba kita perhatikan di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 itu dia berbunyi bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di sini teman-teman, Tuhan menekankan kepada kita bahwa apa yang kita inginkan untuk orang lain lakukan kepada kita, maka kita juga harus melakukannya kepadanya. Atau kepada orang yang sudah melakukan hal yang sama terhadap kita. Baik di dalam hidup kita hari lepas hari, di dalam keluarga kita, di kampus, atau dimanapun kita berada, kita harus melakukan hal tersebut. Contohnya, kita semua yang ada di sini dalam masa pendidikan kita. Mungkin kita dalam masa sulit kita, ada orang yang sudah menolong kita, berarti kita juga harus mampu untuk menolongnya. Kita jangan ikut ego kita sendiri, tetapi mari kita ikut apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan ajarkan kepada kita agar apa yang menjadi keinginan kita untuk orang lain buat apa sesuai dengan keinginan kita, maka kita juga harus mampu melakukannya hal yang sama seperti apa yang dia sudah lakukan kepada kita. Kemudian di ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Di sini teman-teman, di sini untuk ayat yang ke-13 dan ke-14. Ayat yang ke-14 di situ berbunyi, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Di sini teman-teman, di sini di ayat yang ke-13 dan 14, di sini Tuhan kasih perintahkan kepada kita. Ayat yang ke-13 itu di baitnya yang pertama itu. Masuklah. Masuklah berarti itu sebuah kata perintah yang harus kita lakukan sebagai umat manusiawi. Atau harus kita lakukan sebagai umat kita yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Di mana Tuhan bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Di sini kita dikasih pilihan. Di sini ada dua pintu. Jadi di sini ada pintu yang sesak dan juga ada pintu yang lebar. Di sini pintu yang sesak itu kita akan mendapatkan kehidupan, sedangkan pintu yang lebar itu kita akan mendapatkan kebinasaan. Jadi di sini semuanya kembali kepada kita. Apakah kita mau memilih pintu yang sesak atau pintu yang lebar? Ketika kita memilih pintu yang sesak, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi ketika kita memilih pintu yang lebar, maka kita akan mendapatkan kebinasaan. Di sini teman-teman semua, dalam hal kita, dalam kehidupan keseharian kita, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, secara manusiawi, ketika kita dikasih pilihan untuk memilih, ketika kita mau masuk, kita dikasih pilihan untuk masuk melalui pintu yang lebar dan pintu yang sesak. Di sini pastinya yang menjadi umat kita manusiawi, pastilah kita memilih pintu yang lebar. Kenapa kita memilih pintu yang lebar? Karena di pintu yang lebar itu mungkin kita tidak dapat goncangan. Kita hanya berjalan lurus. Tidak ada kesulitan untuk kita masuk melaluinya. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan kepada kita. Dan salah satu pesan yang menegaskan kepada kita, itu kita harus masuk melalui pintu yang sesak. Karena pintu yang sesak itu kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Di sini sama halnya dengan kehidupan kita hari lepas hari. Di sini dalam perjalanan hidup kita, pintu yang sesak ini diibaratkan seperti kesabaran akan iman kita. Sementara
pintu yang lebar itu diibaratkan seperti sesuatu yang sangat indah, yang dimana di situ tidak ada goncangan atau cobaan yang ada di dalamnya untuk kita masuk melaluinya. Di sini semua pilihan ada di tangan kita. Ketika kita masuk melalui pintu yang sesat, atau sama halnya dengan kehidupan kita manusiawi, ketika kita bersabar untuk melewati masa-masa sulit kita, di dalam perjuangan kita untuk mendapati apa yang menjadi cita-cita, walaupun di dalam pintu yang sesat itu jalannya tidak mulus, jalannya ada ombang-ambing yang harus kita lewati. Tetapi di situ, ketika kita sebagai umat manusia pilihan Allah, ketika kita punya rasa kesabaran di dalam hidup kita, maka kita akan memilih jalan yang sesat. Walaupun di dalam jalan yang sesat atau pintu yang sesat itu banyak goncangan yang akan kita lalui. Tetapi di sini teman-teman, kita harus ingat bahwa di dalam pintu yang sesat atau jalan yang sesat itu, di situ kita harus sadar bahwa di situasi seperti itu iman kita akan bertumbuh. Kita diuji oleh Tuhan. Di dalam pengujian itu Tuhan menguji apakah kita punya iman kesabaran atau tidak. Ketika kita tidak punya iman kesabaran, maka kita akan memilih untuk berhenti atau kita memilih untuk masuk melalui pintu yang lebar. Tetapi kalau kita punya iman yang percaya kepada Tuhan, maka kita akan masuk melalui pintu yang sesat. Walaupun di dalamnya kita harus mampu melalui cobaan-cobaan yang ada di dalam situ. Jadi teman-temanku sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, mari saya mengajak kepada kita semua agar kita belajar dan mampu memanai akan firman Tuhan ini, di mana di ayat yang ke-12, 13 dan 14, di sini ada 3 ayat tetapi punya makna yang sangat luar biasa untuk kita semua. Di mana kita harus mampu untuk menolong orang lain ketika dia sudah menolong kita. Kemudian kita juga harus mampu untuk mengambil sebuah keputusan untuk memilih jalan atau memilih pintu yang akan kita masuk melaluinya. Dan melalui firman Tuhan ini di ayat yang ke-13 dan ke-14, marilah kita belajar agar kita masuk melalui pintu yang sesat. Di sini sama halnya dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menjalani akan kehidupan kita, akan masa depan kita dengan penuh kesabaran. Walaupun perjalanan waktu untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, di situ semuanya tidak terasa indah, tetapi di situ banyak goncangan yang kita alami. Tetapi mari kita belajar bahwa melalui pintu yang sesat atau jalan yang kita jalani dengan sulit itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat indah yang Tuhan sudah siapkan untuk kita sebagai umat manusia. Karena di sini teman-teman, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan sudah menyiapkan apa yang menjadi cita-cita kita, maka semuanya tidak akan tergantikan oleh siapapun. Jadi mari kita belajar untuk kita hidup saling tolong menolong, dan mari kita belajar untuk hidup terus bersabar di dalam menjalani akan hidup kita hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan saat ini bisa menjadi pedoman dan motivasi yang baik untuk kita semua dalam menjalani akan setiap hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Baik, mari kita sama-sama mensyukuri akan firman Tuhan ini. Kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami anak-anak-Mu naikkan di hadapan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan saat ini. Saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan akan
sabda kebenaran-Mu, di mana yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Di sini Engkau mengajarkan kepada kami tentang jalan akan kebenaran-Mu atau melangkah sesuai jalan kebenaran-Mu, Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, kami sadar, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang lemah. Terkadang kami anak-anak-Mu jalan tidak sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan ini. Tuhan, mari Engkau berkati kami agar setiap firman yang kami sudah dengarnya, kami bisa dapat melakukannya di dalam hari lepas hari kami, Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat serta doa penutup. Sebelumnya mari kita sama-sama mengangkat pujian yang berkata syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama satu hati dalam doa, kita berdoa. Selamat siang ya Bapa, selamat siang ya Tuhan Yesus, selamat siang ya Roh Kudus. Di siang hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang dan bersekutu di dalam hadirat-Mu yang kudus, dan kami anak-anak-Mu bersembah kepada-Mu ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu boleh bersyukur karena atas kasih dan penyertaan Tuhan, Tuhan sudah menjaga melindungi kami dari awal ibadah kami, pertengahan hingga sampai saat ini dalam keadaan baik dan selamat ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, dengan kepala yang tertunduk, hati yang terangkat kepadamu, kami anak-anak-Mu akan menaikkan akan setiap seluruh ungkapan syukur kami di dalam kehidupan kami, pergumulan untuk hidup kami, akan masa depan kami, cita-cita kami. Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati kami. Sebelum kami anak-anak-Mu memberitahukannya kepadamu, kami anak-anak-Mu juga mau untuk datang dan mengaku akan setiap salah dan dosa kami yang sudah kami anak-anak-Mu lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari, baik itu dosa dalam pikiran, perkataan maupun nampak dalam perbuatan kami. Mari Engkau memberkati kami, sucikan kami, serta layakkanlah kami, agar kami anak-anak-Mu layak di hadapan hadirat-Mu, dan setiap dosa-dosa yang kami sudah lakukan di dalam hidup kami, semuanya jangan menjadi hambatan, semuanya jangan menjadi sebuah halangan untuk setiap hidup dan kehidupan kami, ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu bersatu, bersekutu di dalam tempat ini dan beribadah bersama-sama dengan-Mu ya Bapa. Saat ini, di mana Engkau tahu bahwa saat ini kami yang ada di sini semua dalam masa perjuangan kami untuk mencapai akan semua apa yang menjadi cita-cita kami, mencapai akan apa yang menjadi keinginan kami untuk ke depannya.
Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi kehidupan kami ke depannya, Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati kami. Berikan kami yang terbaik sesuai dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu yang ada saat ini, kami tinggalkan akan orang tua kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Kami anak-anak-Mu dipercayakan untuk datang di tempat ini, di kota Kupang, di kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Kami anak-anak-Mu menambah ilmu, menambahkan setiap pendidikan kami. Mari Engkau memberkati kami, agar setiap apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi pergumulan kami, semuanya boleh tercapai. Untuk teman-teman yang masih dalam bangku pendidikan, mari Engkau memberkati hamba-Mu. Saat ini hamba-Mu mempersiapkan diri juga untuk masuk ke dalam kegiatan praktik atau magang. Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati hamba-Mu, agar apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita hamba-Mu, semuanya boleh tercapai Bapa. Kami anak-anak-Mu yang lain juga dalam persiapan untuk turun KKN, kuliah kerja nyata. Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati kami. Apapun yang menjadi persiapan kami, apapun yang menjadi persiapan kami untuk kami turun ke lapangan, Tuhan Yesus, mari Engkau siapkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak-Mu menjalaninya sesuai dengan kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Untuk teman-teman yang saat ini dalam semester 2, semester di mana mereka mempersiapkan diri mereka untuk masuk ke dalam ujian akhir semester. Dan di dalam ujian akhir semester juga ya Bapa, banyak tugas yang diberikan dosen. Mari Engkau memampukan hamba-hamba-Mu ini, agar di dalam mereka mengerjakan tugas ini, mereka boleh mengerjakannya dengan baik dan selamat. Dan apapun yang menjadi harapan, cita-cita mereka, semuanya boleh tercapai menurut kehendak-Mu. Saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk Santi yang saat ini hadir bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu saat ini juga di dalam masa perjuangan hamba-Mu. Hamba-Mu menempuh ilmu, menempuh pendidikan di kampus STT Inti Makassar. Tetapi Tuhan dalam masa liburannya, hamba-Mu mengambil kesempatan untuk berlibur bersama-sama dengan kami yang ada di sini. Mari Engkau memberkati hamba-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu untuk hidup dan kehidupan ke depannya, pergumulan untuk masa depannya, cita-citanya, orang tuanya, mari Engkau memberkati hamba-Mu. Segala kebutuhan akan biaya pendidikan kami semua, Tuhan kami taruhkan di dalam nama-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa jika orang lain Tuhan tolong, maka kami yang percaya yang ada dalam ruangan-Mu yang kudus ini, kami juga percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kami sampai garis finish kami atau masa pendidikan kami selesai ya Bapa. Saat ini juga ya Bapa, Sanak-Mu berdoa tidak melupakan untuk kami keluarga besar Koso Nafkai Bulu yang ada di sini. Tuhan Yesus, mari Engkau ikat satukan kami di dalam keluarga besar kami ini ya Bapa, agar kami anak-anak-Mu hidup rukun di dalam keluarga kami ini. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita telah selesai. 1, 2, 3. Shalom. Shalom.